Tradepreneur, selamat datang di Cara Kaya dari Forex. Kita akan membahas bagaimana cara menggunakan moving average yang benar. Banyak yang menggunakan average tetapi salah dan akhirnya loss. Hari ini kita akan bersama-sama membahas bagaimana cara menggunakan moving average yang benar. Stay tune, bagikan buat yang lain, dan let's start. Kesalahan pada umumnya ketika orang menggunakan moving average adalah mereka menggunakan crossing lalu kemudian entry. Ini kesalahan terfatal. Misalnya nih, kalian pernah dengar golden cross dari moving average. Banyak orang begitu lihat moving average golden cross langsung buy di forex, di gold, di Nasdaq. Ujung-ujungnya apa? Ketika mereka entry, habis itu harga keseret ke bawah ketika mereka buy. Sering kamu mengalami itu? Coba komen di bawah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Jadi gini, moving average itu kan adalah harga rata-rata. Jadi dia tuh ngikutin harga aslinya. Kalau harga aslinya terus naik ke atas, moving average itu akan belakangan ikut menghadap ke atas. Nah, ketika moving average itu sampai cross dari yang short time frame menjadi kemudian cross dengan yang high time frame, misalnya EMA 21 ataupun 34 yang sering saya ajarkan di Money Magnet Strategy. Misalnya 21 dan 34 cross, lalu kemudian pada saat cross itu kamu melakukan pembelian, buy. Nah, sebenarnya ini misleading. Karena cross itu disebabkan kenaikan harga yang ekstrim. Kenaikan harga saat ini menyebabkan harga rata-ratanya naik, ya kan? Nah, apabila dia cross, berarti harga itu udah naik kemana-mana. Dan kalian benar-benar beli ketika para institusi melakukan sell. Anda melakukan buy. Terjadilah match trade di situ kan? Karena Anda tidak akan mungkin bisa buy ketika tidak ada orang yang sell. Nah, masalahnya pada saat harga sudah sangat naik, moving average crossing, banyak retail trader justru melakukan buy di situ. Maka dengan sangat mudah institusional akan melakukan sell atau bahkan short selling sehingga Anda merasakan kerugian yang begitu dahsyat. Lantas bagaimana caranya? Moving average yang terbaik adalah untuk melihat apakah saat ini tren secara average dalam jangka waktu tertentu sudah berpindah dalam kondisi bullish atau masih bearish. Crossover dari moving average itu menandakan bahwa tren saat ini berpindah, mulai at least ya berpindah di time frame tertentu, bergerak di dalam kondisi bullish. Bukan berarti setelah Anda melihat bullish crossover seperti itu langsung Anda entry dan kemudian Anda berharap itu akan profit. Bisa saja ketika marketnya lagi very strong bullish. Tapi kalau marketnya lagi tidak dalam kondisi yang super bullish, misalnya kayak ada news besar, terus kemudian satu candle naik luar biasa. Nah, hal-hal seperti itu bisa Anda masuk di tengah pun bisa naik. Tetapi pada umumnya, kebanyakan moving average akan turun lagi. Oleh karena itu, ketika kita melihat crossover moving average, yang bisa kita lakukan adalah kita menunggu untuk terjadinya secondary reaction atau pembentukan kepala cangkul sebelum kita masuk. Dan ini akan sangat membantu Anda untuk mengurangi kemungkinan rugi. Berikutnya adalah pada saat kita melihat moving average, gunakan sebagai support resistance. Ada yang menggunakan EMA 20, 50, EMA 13, any numbers. Setiap market memiliki average yang berbeda-beda. Tentunya Anda ingin melakukan penelitian atau research terlebih dahulu di moving average berapa market ini akan cenderung respect kepada support resistance yang kita sebut dengan dynamic support resistance. Dengan demikian, kalau Anda sudah tahu bahwa crossover dari moving average itu tidak digunakan untuk entry pada saat itu, dan kemudian kita menggunakan moving average sebagai area untuk support resistance, tentunya ini akan sangat membantu Anda untuk meningkatkan winning rate. So, langsung kita lihat bagaimana cara aplikasinya. So, Tradepreneur, tadi kalian sudah melihat penjelasan tentang moving average, dan sekarang saya akan menggambarkan kepada kalian bagaimana cara kita menggunakan moving average di dalam real chart. Jadi sebenarnya ada dua tips penting yang harus kalian ketahui dalam menggunakan moving average. Yang pertama, kalian bisa menunggu terjadinya bullish crossover ataupun bearish crossover pada moving average tersebut. Jadi ketika terjadinya crossover, kita bisa melihat terjadinya perubahan tren. Ketika terjadinya crossover dari EMA kecil mengarah ke atasnya EMA besar, itu menandakan bahwa tren bearish sudah mulai berakhir dan tren bullish akan segera tiba. Begitu juga sebaliknya. Dan yang kedua, kita bisa menunggu pergerakan yang namanya secondary reaction atau kepala cangkul ketika terjadinya perubahan tren tersebut. Jadi kalau misalkan kita analogikan ke dalam chart, kita melihat bahwa di dalam pergerakan yang ada di sebelah kiri ini, ya, yang ada di kursor saya, ini menandakan bahwa sebenarnya tren bergerak bullish. Kenapa tren bergerak bullish? Karena kita melihat bahwa terjadinya pergerakan yang ada di atas moving average. Kalau kita lihat ini pergerakannya terus di atas moving average. Lalu kalian akan bertanya, kapan trennya berubah? Indikasinya seperti apa? Kita akan menunggu indikasi terjadinya perubahan tren dengan harga membentuk pergerakan di bawah moving average dan telah terjadinya crossover pada
moving average tersebut. Lalu bagaimana Pak ciri khas crossovernya? Kalau misalkan kita lihat ciri khas daripada crossovernya, kita dapat melihat bahwa yang terjadi di chart yang ada di sini. Ini yang saya sudah panah, yang panahnya cukup besar. Dan di sini terjadinya crossover. Kalau misalkan kita lihat EMA 21-nya ini mulai cross ke bawah EMA besarnya. Dan ini menandakan tren sudah mulai berubah. Lalu misalkan kalian lagi nggak ngeliat chart nih, terus tiba-tiba kalian melihat chart dengan kondisinya seperti ini, kalian dapat langsung menentukan, oh ini adalah trennya bearish. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Simple, kita masuk ke poin yang kedua, kita menunggu terjadinya secondary reaction. Dan kalau misalkan kita membahas tentang secondary reaction, ada dua tipe secondary reaction. Ada secondary reaction yang mengarah ke bawah seperti ini, ada secondary reaction yang mengarah ke atas. Dan kalau misalkan kita melihat secondary reaction yang mengarah ke bawah seperti ini, yang di sebelah kiri, ini menandakan tren bergerak bullish. Dan kalau secondary reaction yang mengarah ke atas, ini menandakan tren bergerak bearish. Lalu kalau misalkan kita melihat seperti itu, apa yang harus kita tunggu? Karena trennya ini bearish, maka kita akan assume ini adalah badan cangkulnya atau primary trendnya, bahwa kita harus menunggu yang namanya secondary reaction. Dan di sini kita akan mengarahkan ke atas, dan ke arah atasnya itu harus berada di atas EMA atau harus terjadinya rejection di area EMA tersebut. Jadi yang kita maksud di atas EMA adalah ketika harga masuk ke dalam EMA di sini, berarti kan dia di atasnya EMA 21 yang paling kecil di bawah. Karena ketika EMA 21-nya di bawah sini, maka itu trennya bearish. Jadi kita akan lihat, selama harga belum membentuk rejection yang valid, kita nggak akan entry. Dan contoh seperti ini, sudah terjadinya swing high. Maka ketika terjadinya swing high, kita bisa turunkan time frame ke M15 untuk melihat konfirmasi yang sama, bahwa tren M15 juga harus bearish. Di sini kita akan melihat selama harga belum membentuk rejection di area moving average, kita nggak akan entry. Dan di sini kita bisa lihat, kita bisa tunggu terus selama harga masih belum membentuk rejection, kita nggak akan entry. Jadi di sini kita harus bersabar, dan disinilah kesabaran trader itu mulai diuji. Dan di sini kita bisa melihat bahwa outlook berikutnya adalah telah terbentuknya rejection pada moving average 21. Dan disinilah titik kita untuk melakukan untuk short position. Misalkan kita mengasumsikan stop loss kita di atas area resistance di sini sekitar 75 pips, dengan target profitnya adalah di area support berikutnya. Contohnya di sini sekitar 89 pips. Kita bisa menunggu harga bergerak sesuai outlook dan akhirnya harga hit area take profit kita. Jadi kira-kira seperti itu bagaimana cara kita menggunakan moving average. Yang paling simpel adalah menunggu terjadinya perubahan tren, dan yang kedua adalah kita mengkombinasikan perubahan tren tersebut dengan secondary reaction. Nah, tentunya saya harap video ini dapat bermanfaat dan tentunya berguna untuk membantu kalian bagaimana cara menggunakan moving average. Dan kalau misalkan kalian mau belajar lebih lanjut tentang moving average, silakan cek langsung di Astronauts Shop, karena di situ ada video tentang money magnet secret, di mana di situ akan membantu kalian menggunakan moving average lebih baik lagi. So, Tradepreneur, hari ini Anda sudah belajar bagaimana caranya terhindar dari kerugian akibat salah menginterpretasikan moving average. Saya dengan senang hati akan membimbing Anda melalui daily briefing secara gratis yang Anda bisa dapatkan dengan hanya mendownload A-Club Super App. Silakan download A-Club Super App dan Anda akan mendapatkan daily briefing untuk bagaimana strategi trading plan dengan menggunakan moving average di market-market yang Anda suka. Mungkin gold, Bitcoin, Forex, saham, indeks US, dan seterusnya. Silakan Anda download dan kita akan bertemu setiap hari gratis bersama dengan A-Club Super App. Sampai ketemu di CKDF berikutnya. Bagikan dan share untuk yang lainnya.